Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan oleh orang-orang terdahulumu. Surah Al-Baqarah ayat 183. Alhamdulillah, anak-anakku yang saleh, yang salehah, dan orang tua murid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kita kali ini, Bapak akan menyampaikan tema tentang Ramadan, yaitu orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Sudah kita ketahui bersama bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di bulan Ramadan pahala Allah lipat gandakan. Tiap kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah buka seluas-luasnya pintu surga. Allah buka pintu ampunan. Allah buka pintu rahmat. Sesuai dengan tema yang sudah Pak Sam sampaikan, yaitu orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Siapakah dia? Kenapa mereka bisa merugi di bulan yang mulia ini? Yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, akan ada orang yang berpuasa, baik laki-laki, perempuan, tua, muda, kecil ataupun besar. Ia berpuasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Kenapa demikian? Karena jika Rasulullah SAW bersabda, maka itu akan terjadi. Dia kenapa hanya mendapatkan lapar dan dahaga? Karena dia melakukan hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya melarang kita untuk berkata yang tidak baik, maka kita laksanakan itu. Allah dan Rasulnya melarang kita untuk berpikiran yang buruk, berbuat yang buruk, maka kita lakukan itu, jauhkan. Kalau kita laksanakan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, maka sesuai dengan hadis yang Rasulullah SAW yang disampaikan tadi, yang dia dapat hanya haus dan lapar saja. Yang kedua, orang yang merugi selanjutnya yaitu orang yang tidak menghidupkan qiyamul lail, yaitu orang yang tidak menghidupkan sholat malam. Sholat malam apa saja? Kan seperti sholat tarawih. Di sholat tarawih ini banyak kemuliaan yang Allah berikan kepada kita jika kita mau melaksanakan dengan sungguh-sungguh. Anak-anakku yang saleh, yang salehah, dan juga orang tua murid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari Pak Sam mengajak untuk semuanya, khususnya untuk anak-anakku yang saleh. Kita hidupkan malam, khususnya di bulan Ramadan ini. Kita tunaikan, kita laksanakan sholat tarawih. Jangan sampai bolong, kecuali memang ada uzur yang penting. Kecuali perempuan yang sedang haid dan lain sebagainya. Tanpa halangan itu, saya mengajak semua jajaran sekolah dan lain sebagainya untuk terus melaksanakan sholat malam. Yang selanjutnya yaitu orang-orang yang merugi, yaitu orang yang tidak melaksanakan melakukan tadarus malam atau membaca Al-Quran. Kita ketahui bahwa di dalam membaca Al-Quran, setiap satu hurufnya nun kita baca, maka Allah balas 10 kebaikan. Di bulan Ramadan Allah balas dengan berkali-kali lipat.
Bahkan hadis Rasulullah pernah berkata bisa dibalas sampai dengan 700 kebaikan. Masya Allah. Itu dengan satu huruf saja, nun. Bagaimana kita setiap hari membaca 1 lembar, 2 lembar, 1 juz bahkan lebih. Masya Allah, tidak terhitung pahalanya jika kita mau sungguh-sungguh melaksanakan tadarus Al-Quran di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, ketiga tadi anak-anakku yang soleh dan solehah, usahakan sebaik mungkin, laksanakan yang baik-baiknya, jauhkan yang buruk-buruknya. Apa saja tadi? Yang pertama, jangan pernah berkata, berpikiran, dan lain sebagainya yang buruk-buruk. Kedua, hidupkanlah sholat malam, sholat tarawih jangan ditinggal anak-anak pun sholat. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu laksanakanlah, rajinlah untuk melaksanakan yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Itu saja. Mungkin apabila ada kata-kata yang kurang tepat, itu murni kesalahan saya pribadi. Apabila ada yang baiknya, itu hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Pasang, sekian. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.